Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, dia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkanlah karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkanlah aku yang membawanya." "Ya Amirul Mukmin," sahut Sayyidina Umar itu anhu, "tidak, letakkan saja di pundakku." Dua tiga kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya kepada hari kiamat." Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke rumah tadi yang aku ingin bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai dapurnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan, lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanannya diserahkan kepada mereka untuk dihidangkan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, "Semoga Allah memberikanmu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar itu anhu berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan jumpaiku di sana." Lalu Sayyidina Umar itu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar itu anhu berkata kepada Sayyidina Aslam itu anhu, "Aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin melihat mereka tertawa." Dari kitab Asharul Masyahir. Dalam salat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, At-Taha, dan surah lainnya, sambil menangis terisak-isak sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa syam. Suatu ketika Sayyidina Umar itu anhu membaca surat Yusuf dalam salat subuhnya. Ketika sampai di ayat "Qala innama askum basri wa huni ilallah." "Ya Rabb," menjawab, "sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Quran Surah Yusuf ayat ke-86. Sayyidina Umar itu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Faidah, inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, atau pejabat yang biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya?